Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan podcast wawancara dengan tema Aku Bukan ASN Parasit dengan Kak Sinta Amilaila dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Kepada Kak Sinta dimohon untuk memperkenalkan dirinya. Terima kasih Mbak Risa telah memberikan waktu dan tempat untuk saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Amilaila Windu. Saat ini saya bekerja di Politeknik Penerbangan Surabaya dan jabatan saya yaitu sebagai pengelola program studi serta pengelola laboratorium. Jadi hari ini aku pengen bikin podcast sama kamu tentang temanya yaitu Aku Bukan ASN Parasit. Jadi untuk yang pertama aku mau nanya nih, apa sih yang memotivasi kamu untuk menjadi ASN di usia kamu yang masih terbilang sangat muda? Salah satu alasan saya untuk menjadi seorang ASN di usia yang masih muda ini yaitu ingin mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia serta ingin memajukan negara Indonesia agar lebih maju dan ketertinggalan dari dunia teknologi. Selain itu, saya ingin juga membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya dengan berpenghasilan di usia dini. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya waktu, diiringi dengan perkembangan teknologi yang cepat, Indonesia menjadi salah satu negara yang perkembangannya bisa dibilang tertinggal dari negara-negara lain. Sekarang yang aku pengen tanyain ke Sinta, gimana sih cara kamu mengatasi perubahan serta perkembangan teknologi yang kita alami saat ini, terutama di lingkungan kerja kami? Dengan perkembangan zaman digitalisasi ini, itu pasti akan terus berkembang dan terus terjadi. Saya pribadi menjadi seorang ASN akan terus berusaha mengembangkan diri saya agar terus dapat mengejar ketertinggalan bangsa kita, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ASN, dan kedepannya akan selalu meningkatkan kinerja saya sebagai ASN dalam era digitalisasi saat ini. Sekarang banyak juga nih generasi milenial seperti kita yang berlomba-lomba untuk menjadi ASN. Perlu diketahui juga tugas dan fungsi ASN itu tidaklah mudah dan tidaklah ringan, yaitu dengan mengabdikan seluruh waktu, tenaga, serta pikiran untuk mengabdi kepada negara. Dan saya mau nanya sama Sinta, bagaimana sih pendapat kamu tentang praktik kecurangan dan KKN yang marak terjadi nih di lingkungan ASN? Untuk menjadi seorang ASN itu bukan semata-mata hanya profesi saja. Ada tanggung jawab yang dibebankan kepada kami, yaitu harus berkontribusi secara optimal, disiplin, dan berdedikasi penuh dalam melaksanakan tugas. Para CPNS merupakan orang-orang yang terpilih menjadi kandidat ASN yang sudah dipertimbangkan mampu mengembangkan tugas yang telah diberikan dengan melaksanakan ujian dan diklat sebelumnya. Jika ada praktik kecurangan dan KKN dalam proses seleksi ASN, maka akan meloloskan orang-orang yang tidak mampu dan tidak berkompeten dalam menjalankan tugasnya, yang nantinya dikhawatirkan akan berujung hanya jadi benalu ataupun parasit dalam organisasi. Oke, berarti menurut Anda manajemen ASN di Indonesia ini masih kurang bagus ya? Ya, menurut saya manajemen ASN saat ini masih sangat buruk di Indonesia karena pegawai yang memiliki kedudukan lebih tinggi biasanya seringkali melimpahkan pekerjaannya kepada bawahannya, sehingga pegawai yang berkedudukan di bawahnya memiliki pekerjaan ganda. Padahal semakin tinggi kedudukan, maka semakin tinggi pula gaji yang didapatkan. Ya, namun selain melimpahkan pekerjaannya kepada bawahannya, ASN juga kerap menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Bagaimana menurut Sinta akan hal tersebut? Ya, saya sependapat dengan hal tersebut. Di Indonesia ini masih sangat banyak banget sekali kasus KKN. Yang menjadi faktor utama KKN yaitu lemahnya pengawasan KKN di Indonesia, sehingga mengakibatkan PNS mau atau mudah menerima uang, diikuti dengan kedekatan PNS dengan pihak yang memberikan uang juga. Jadi menurut kamu bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut?
Ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut harus memupuk dengan baik saat masa latihan dasar CPNS seperti saat ini, agar dapat melahirkan calon-calon PNS yang berkarakter dan dapat memutuskan mata rantai seorang PNS yang parasit di Indonesia. Dengan begitu, kemajuan Indonesia juga lebih terjamin ke depannya. Oke, jadi menurut kamu, gimana sih cara yang paling tepat untuk membersihkan kasus KKN yang marak terjadi di lingkungan ASN terkhususnya di Indonesia ini? Menurut saya untuk menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan ASN dalam tindak korupsi yaitu dengan BKN dan KPK saling bekerjasama sehingga mereka meluncurkan surat Deputi Bidang Pencegahan KPK nomor B12/KSP.0016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018. Kerjasama tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan kedisiplinan ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni yang pertama yaitu pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu pengangkatan dan pemindahan serta pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dengan suap atau pungli. Terima kasih Kak Sinta atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan hari ini dalam wawancara kita yang bertema Aku Bukan ASN Parasit. Semoga kedepannya kita akan menjadi ASN yang lebih bertanggung jawab, smart ASN, serta ASN yang berakhlak dalam menjalankan tugas dan mengabdi untuk negara. Siap Kak Resa, sama-sama. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua.